materi kita hari ini, kita akan masuk ke materi tentang perancangan menara distilasi. Namun sebelumnya kita bahas dulu ya soal tugas kemarin. Silahkan yang bersedia untuk bisa share screen dan bisa menjelaskan. Siapa? Silahkan. Yang sudah mengerjakan semua kan? Iya, Ayo siapa? Perlu saya tunjuk atau mau ini sendiri? Ada yang mau inisiatif? Bu. Saya aja, Bu. Oke, silahkan Augie. Bentar, Bu, saya siapkan filenya. Ya. Apakah sudah tertampil di layar, Bu, untuk share screen-nya? Ya, sudah. Oke, mungkin saya langsung jelasin aja ya, Bu. Jadi, Ya, silakan. kemarin tugasnya yaitu untuk perancangan tangki CNG, tekanan 200 bar, volume 10 meter kubik, terus suhu untuk operasinya di 30 derajat Celcius. Nah, pertama di sini untuk menentukan kondisi operasi dan desain, sudah diketahui di soal untuk operasinya 30 derajat Celcius, untuk temperaturnya, kemudian untuk tekanannya 200 bar atau sekitar 20.000 kilopascal. Nah, untuk temperatur desain, ada kesepakatan 10% dari temperatur operasi atau penambahan 50 Fahrenheit atau 10 derajat Celcius. Nah, di sini karena 10% dari 30 derajat itu hanya berkisar 3 derajat Celcius dan kurang dari 10 derajat Celcius, maka untuk faktor keamanan ditambahkan sebesar 50 Fahrenheit atau 10 derajat Celcius. Nah, kemudian sehingga temperatur desainnya menjadi 40 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk tekanan operasinya 200 bar atau sekitar 2.900,76 PSI, di mana untuk desainnya mengambil 10% daripada PO operasi atau penambahan minimal 10 PSI. Nah, di sini karena 10% dari 2.900,76 itu adalah sekitar 290 PSI dan melebihi dari 10 PSI, maka untuk tekanan desainnya kita ambil penambahan 10% dari P operasi atau menjadi sekitar 3.190,84 PSI. Nah, kedua di sini untuk menentukan jenis tangki penyimpanan, di sini P-nya lebih dari 15 bar ya, maka dipilih tangki silinder horizontal dengan hemispherical head. Maksudnya ATM. Nah, kemudian untuk volume cairannya diberikan di soal 10 meter kubik karena maksimum untuk horizontal itu adalah 132,5 meter kubik, maka untuk menggunakan satu tangki saja tidak apa-apa. Sehingga jumlah tangkinya satu. Nah, untuk volume desainnya itu mengambil 10% dari volume tangki sehingga menjadi 11 meter kubik, dengan kedalaman cairannya tinggal dibagi aja dari volume operasi dibagi volume desain, itu sekitar 91%. Nah, kemudian untuk menentukan dimensi tangki, karena tekanan kita ini ada di sekitar 200 bar atau melebihi 15 atm, maka head yang digunakan itu hemispherical head. Di mana rumus untuk volumenya hemispherical head adalah Pi per 12 D pangkat 3. Sedangkan untuk shell-nya kita pakai silinder atau sini rumus volumenya seperempat Pi D kuadrat L. Nah, perlu diketahui juga ada optimasi untuk L per D di sini dari Wallace, di mana tekanan yang kita gunakan itu melebihi dari 501 PSIG, sehingga untuk menentukan L per D-nya kita gunakan nilai 5. Maka untuk volume totalnya itu volume silinder ditambah 2 kali volume head menjadi seperempat Pi D kuadrat L plus Pi per 6 D pangkat 3.
Nah, kemudian didapatkan D-nya berkisar di 1,35 meter dan L-nya di 6,8 meter. Nah, kemudian untuk menentukan ketebalan shell, pertama sesuai dengan tabel yang ada di PowerPoint, itu untuk CNG dengan kandungan gas terbesar berupa metan, dipilih bahan konstruksi berupa plat A353 nickel steel, grade-nya 8 hingga 9%. Di sini saya ngambil 9%. Nah, kemudian untuk mohon maaf ini suhu penyimpanannya di 40 derajat Celcius ya. Dan untuk P desainnya di sini 3190,84 psi. Nah, untuk A353 grade 9 ini allowable stress-nya didapatkan di 690 megapascal atau berkisar di 100.000 psi. Dan dengan menganggap efisiensi pengelasan bernilai 0,85. Kemudian menentukan circumferential stress dan longitudinal stress. Di sini kita akan mencari 0,385 SE dan 1,25 SE untuk melihat apakah P yang kita gunakan di sini 200 bar atau sekitar 3190,84 psi itu kurang dari keduanya. Di mana di sini karena kita mempunyai nilai 3100 maka didapatkan bahwa memenuhi syarat untuk P kurang dari 0,385 dan P kurang dari 1,25 SE. Nah, kemudian kita hitung untuk ketebalan atau thickness di kedua stress ini, didapat bahwa untuk circumferential stress lebih tinggi ketebalannya sekitar 1,02 inch dibanding longitudinal stress, maka ketebalan dipakai yaitu 1,02 inch. Dibulatkan ke atas untuk pasaran hingga 2 inch. Nah, kemudian untuk menentukan ketebalan head, karena kita pakai headnya jenis hemispherical, di sini juga sudah ada rumusnya, sehingga didapatkan untuk ketebalannya itu berkisar di 0,5 inch atau dibulatkan menjadi 1 inch. Sehingga resumenya menjadi jenis tangki storage tank silinder horizontal dengan hemispherical head menggunakan desain ASME section 8 dengan kapasitas 10 meter kubik, jumlahnya 1, kondisi operasi tekanannya 217,12 atm atau sekitar 3190 psi, temperatur 40 derajat Celcius, bahan konstruksinya nickel steel SA353 grade 9, silinder horizontal, head hemispherical, dengan dimensi diameter 1,4 meter, panjang 6,8 meter, dengan ketebalan shell sebesar 2 inci dan ketebalan head sebesar 1 inci. Sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih Augie. Jangan ditutup dulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini. Dari yang sudah dipaparkan oleh Augie ada yang mau ditanyakan nggak? Ada harusnya. Ayo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, Gi. Jadi untuk penentuan ketebalan shell yang nomor 4 itu 100.000 PSI itu diambil dari tabel yang ULT 23 ya, yang welded construction untuk UTS 690 MPa. Benar nggak? Iya. Nah, kalau Oke, gimana? ya, Sorry, lanjut dulu. Enggak, lanjut aja dulu. Nggak, lanjut dulu gitu. Soalnya kan kalau di tabel ULT 23 yang aku lihat itu ini ya, untuk yang welded construction 690 MPa itu keterangannya di suhu 40 derajat Celcius itu 197 MPa. 197 MPa ya. Kalau dirubah ke PSI itu ya sekitar 28.500 PSI. Itu dari angka 100.000 itu apakah tabelnya beda atau mungkin bagaimana untuk interpretasi dari tabelnya ini? Silakan. Oh, kalau aku sekaligus nyocokin kemarin selain karena masih agak bingung juga ngambil tabel dari ASME-nya itu, aku kemarin nyocokin di Google juga untuk pasarannya memang untuk tensile strength-nya itu rata-rata di 690 MPa sampai sekitar 800 sekian MPa gitu. Mereka nggak lihat di untuk suhu penyimpanan sih. Kalau dari Google kemarin ya, dari berbagai macam produsen si A353 ini gitu. Oh sorry. Oke. Soalnya punya aku pakainya ini SA333 kan. Kalau ini ternyata 353. Oke. Sorry. Terima kasih. Ya.
Oke. Ini apa alloy steel ya? Iya Bu, lebih tepatnya di nickel steel sih Bu. Oh, ya. Oke. Oke, untuk allowable stress-nya kalau dia semakin besar allowable stress-nya berarti dia dampaknya thickness-nya akan semakin kecil ya. Kalau allowable stress-nya kecil atau lebih turun lagi dia ketebalannya juga pasti akan lebih besar gitu ya. Ada lagi yang mau tanya selain ini? Ayo tanyakan. Siapa? Mungkin ada yang ngerjainnya beda. Untuk bahan konstruksi tidak harus sama A353 ini ya. Bisa yang lain. Yang jelas lebih ke alloy steel untuk CNG ini. Tapi mungkin yang lebih kalau yang sudah dideskripsikan atau didefinisikan untuk memang untuk apa ini CNG mungkin mungkin lebih tepat memang yang ini A353 ya. Tapi mungkin ada yang lain lagi apa tipe yang lain ya bisa juga. Kalau beda akan beda juga nanti di allowable stress-nya. Oke, silakan. Michelle. Di kemarin di tabel yang diperoleh dari yang apa itu data engineering data yang PGSA itu ya. PGSA petroleum gas itu supplier GPSA gas petroleum gas processor S-nya Supplier Association itu bisa dilihat untuk apa material-material tertentu untuk digunakan untuk bahan-bahan atau senyawa-senyawa tertentu itu bisa dilihat di situ. Bisa juga cari dari referensi lain, mungkin kalau di ASME tidak ada, cari di ASTM kemungkinan juga ada untuk bahan apa untuk senyawa-senyawa tertentu itu lebih tepat menggunakan bahan yang mana itu bisa dilihat itu ya. Anda bisa cari juga referensi untuk senyawa ini sifatnya seperti apa. Nah itu nanti dicocokkan dengan material ini spek ini dia tahan terhadap suhunya berapa, tekanannya berapa, korosif bagaimana tentang korosifnya seperti apa itu silakan dicocokkan saja. Yang lain? Yang baru gabung siapa? Angie silakan Angie yang sudah raise hand. Izin bertanya Bu, ini saya agak bingungnya tuh yang di menentukan ketebalan selnya itu kan Bu. Nah kalau yang saya lihat yang kemarin di Excelnya Ibu, kan Ibu ada pakai pecahan gitu Bu, kayak 5/8 gitu. Yeah. Nah, kebetulan saya pakai untuk yang bahan konstruksinya juga tetap alloy steel yang carbon steel SA51655 karena saya ngubahnya jadi Fahrenheit juga. Nah, saya tuh dapatnya 7,8-an gitu. Dan benar kan kalau misalkan allowable stress-nya makin kecil kan memang thickness-nya makin besar. Nah, saya dapat 7,8 gitu Bu. Nah, itu untuk pembulatannya itu intinya dia boleh nggak mau dibulatkan jadi yang terbesar kan itu intinya yang ada di pasaran gitu kan kita tidak tahu yang ada di berapa. Iya kalau boleh. dibulatkan ke atas ya. Tapi itu apa dicocokkan juga disesuaikan dengan yang ada di pasaran itu ya. Jadi nggak harus dalam bentuk pecahan begitu ya Bu? Pecahan itu kan bisa juga bisa didesimalkan yang kalau pecahan kan 1/8 berapa 1/4 3/8 gitu kan setengah gitu kan kalau yang di pasaran. Nah itu silakan disesuaikan saja gitu. Nanti mendekati yang mana tapi bulatannya ke atas ya. Oh iya, baik Ibu. Oke. Ada lagi nggak? Siapa? Rika, silakan. Izin bertanya Bu, terkait standar kalau di file contoh Ibu itu ada standar untuk tori spherical yang L sama dengan D. Nah itu dicarinya di mana ya Bu? Karena saya cari itu beda-beda gitu.
Iya, itu di ASME ada ya. Sebenarnya untuk macam-macam memang ada tabelnya L per D itu tidak harus sama dengan 1 ya. Ada misalnya ada sama dengan 2 dan seterusnya. Itu tergantung ini sih tergantung ini L per D yang dimaksud bukan LL panjang lah ya. Tapi di sini apa kemarin crown radius ya. Crown radius itu disesuaikan saja dengan misalnya dengan tempat gitu ya, dengan lahan yang ada gitu. Silakan disesuaikan saja di situ. Jadi tergantung customernya sih. Baik Bu, berarti itu juga ada untuk Hemi dan yang lainnya ya Bu, nggak cuma Iya, yang ada. Kalau yang elipsoidal itu bukan L ya, tapi H kecil. Yang sumbu minor dan sumbu mayornya itu berapa? Kalau standarnya mayor banding minor 2:1. Tuh, tapi sebenarnya ada juga rasio yang lainnya. Itu tabelnya ada. Di ASME silakan dicek saja ada kok tabelnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Denny, silakan. Ya, saya izin bertanya Bu, untuk allowable stress yang saya dapat kan lebih kecil dari punya Ogi, tapi termasuk tinggi juga. Karena saya pakai standar yang berbeda. Saya pakai ASME 2007 yang halaman 425. Nah, itu menyatakan kalau allowable stress-nya itu sekitar 273 MPa. Nah, ya beda gitu aja Bu. Nah, itu kalau di perancangan nggak masalah ya Bu? Atau harus pakai standar yang terbaru? Lah, itu sama-sama bahan konstruksinya sama? Saya seri 2007. Maksudnya bahannya A353 grade 9% juga? Ya, saya SA 353 9% NI grade 8. Oh, itu mungkin tadi di suhu operasinya mungkin beda. Oh, grade-nya 8. Terus mungkin yang tadi siapa? Dika kan tadi di suhu operasi yang berbeda, allowable stress-nya akan berbeda gitu ya? Iya Bu. Nah gitu, Denny mungkin ada informasi yang lainnya mungkin? Sebaiknya sih pakai yang standar ya, dari standar sih. Ini kalau yang 2019, ASME 2019 ya, yang terbaru itu, ada nggak? Ada 2021 Bu. Oh, udah satu sudah ada? Sudah 2021 Bu. Oh, sudah ada yang terbaru ya. Itu ada nggak? A353 datanya allowable Bentar Bu, stress. saya cek Bu. Apakah berbeda-beda? Ada Harusnya Bu sih untuk datanya. ada ya. Cuman dia tadi seperti yang dibilang Dika, dia itu pakai UTS atau Ultimate Tensile Strength-nya itu di 690 megapascal. Tapi untuk dia dibagi juga jadi non-welded construction sama welded construction gitu. Oh iya. Dan dia di suhu yang lain berbeda-beda. Cuman saya kemarin saya cari juga di produsen-produsen untuk bahan konstruksi ini juga mereka rata-rata untuk allowable stress-nya sih pakainya di 690 sampai 890 kalau nggak salah. Seperti itu. Terus tadi Denny pakai yang 200-an itu yang apa itu? Oh, maaf Bu, koreksi Bu. Saya 500-an Bu ternyata Bu. Itu kan ada minimal tensile strength sama max tensile strength ya. Sama yield strength ya. Nah, itu jauh berbeda gitu Bu. Itu yang dipakai yang mana Bu? Sebentar. Itu kan yang allowable stress-nya gitu nggak ada? Kalau di sini yang mengatakan allowable stress tidak ada. Kemarin memang di tabel itu ada kan tensile strength berapa gitu kan ada ya. Allowable stress itu
Lihat lagi benar-benar rancangan. Ini. Minimal tensile strength. Sebentar. Ini tuh kalau dilihat dari tabel maksimum allowable tensile strength itu maksimum. Maksimum setiap suhunya itu beda-beda. Specific minimal tensile strength. Or not exceed important parameter. Maximum allowable tensile stress. Di tabel tuh antara minimum specified minimum tensile strength sama allowable tensile stress itu beda ya. Coba nanti dilihat untuk tensile strength itu maksimum possible tensile stress. Tensile stress. Oh, ini maksimum. Tensile strength itu maksimum dari tensile stress. Yang dipakai itu allowable tensile stress. Siapa tadi? Denny. Denny yang di ASME, infonya hanya apa saja tadi? Hanya minimal tensile strength sama minimal yield strength. Ada sih yang allowable, Bu, tapi kecil banget nilainya, Bu. Itu yang berdasarkan suhu itu. Berapa? Untuk yang 40 derajat Celcius itu hanya 273 MPa. Berapa? 73. 273 MPa. Oh ya, yang itu yang dipakai. Yang 273 itu. Kalau dipakai berapa? T-nya, apa ketebalannya lebih tebal ya? Ketebalan apa? Selnya 3 inci. 3 inci kalau yang dipakai 200 tadi ya, 270-an ya. Ya. Oke. Allowable stress. Berarti stres yang bisa ditanggung gitu ya. Stres yang bisa allowable. Stress. Maximum allowable stress. Bisa, kalau memang sudah ada di tabel itu adalah yang sudah tertera maksimum allowable stress-nya, ini pakai maksimum allowable stress-nya. Gitu ya. Denny. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sebentar, untuk pembulatan ini tadi siapa? Augie. Coba dilihat kalau di pasaran itu sudah disesuaikan dengan pasaran belum? Yang head-nya juga. Jadi saya nyari di pasaran itu memang ini Bu, rata-rata pakai range dan disesuaikan dengan customer punya sih Bu. Ya, jadi misal kalau di pasaran itu kalau nggak salah ada yang pakai range misal 1 mili sampai 2 mili. Terus ada juga yang bebas kita mau menentukan thickness-nya berapa gitu sih Bu. Nggak ada ketetapan dari merekanya. Oh gitu. Oke.
Bisa juga pakai yang kemarin itu ya 1/8 kalau koma-komanya di belakang komanya itu 1/8, 1/4, 3/8, setengah dan selanjutnya itu bisa juga. Oke, ada lagi nggak? Siapa kemarin? Ridho. Ridho mana? Ridho. Oh ya, ini kan CNG itu kompres gas ya, gas yang dikompresi. Jadi untuk volume tadi di atas coba diperlihatkan coba. Volume yang ini volume ini kan masih cairan ya. Volume di sini 10 meter kubik ini karena dia gas yang dikompres tidak perlu kalau dia gas yang dikompres. Kalau ini kan cairan. Kalau untuk gas cukup pakai 10 meter kubik sudah. Ini sudah bagus. Gitu ya. Karena ini gas. Ridho mana Ridho? Oh, enggak ada suaranya. Yang lain ayo silahkan. Ada yang masih bingung mungkin dan mungkin ada yang berbeda juga seperti yang tadi ada Denny berbeda mungkin di apa ini pembacaan tensile allowable stress-nya ya. Atau bisa beda di bahan atau material tangkinya. Ayo. Iya, siapa Dika? Gi, boleh scroll ke bawah yang ketebalan head nggak, Gi? Nah, iya Bu, ini saya ingin bertanya Bu, untuk ketebalan head di sini, itu kan untuk di ASME 2021, jadi mungkin yang ketebalan head rumus PR per 2SE min 0,2P ini kan, dia dari ini ngambil dari PPT-nya Ibu Dewi, ya mungkin dari ASME juga. Tapi kalau saya lihat di ASME 2021 itu untuk penentuan ketebalan head-nya, itu rumusnya ini Bu, P dikali L. P dikali L per 2SE min 0,2P. Jadi memang agak berbeda itu Bu, dan bedanya kan juga cukup jauh. Kalau misal di iya, L yang apa namanya? Crown radius itu. Iya Bu. Crown radiusnya. Nah, itu apakah memang berbeda atau ya sama aja antara L dan R itu Bu? Soalnya kalau saya kan coba pakai ASME 2021 itu pakai rumus yang dikali L, ya memang hasilnya cukup berbeda gitu Bu. Itu L-nya sama dengan apa? Sama dengan D kah atau sama dengan L sama dengan D per 2 yang dipakai? Oke. Jadi kalau saya, ya ini karena tadi untuk hemispherical kan seperti tadi pertanyaan Adiska juga untuk standarnya itu masih agak belum menemukan saya di ASME. Jadi L-nya itu saya masukin yang ini Bu, L yang di atas tadi yang 6,8 ini 6,8 meter itu ya. Itu L apa? Itu beda ya? Itu L panjang. L tangki kan ya? Itu L tangki. Kalau yang di sini yang dimaksud mungkin L-nya L crown radius ya. Jadi kalau misalnya R disamakan dengan L, kemungkinan L crown radiusnya dianggap sama dengan radius tangkinya. Oke, baik. Kemungkinan. Ya Bu, baik. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi ya di ASME-nya itu biasanya ada keterangan-keterangan gitu. Biasanya ada itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi dibedakan ya L di sini bukan panjang tangki. Kalau panjang tangki itu kadang H besar ya. L di sini adalah crown radius yang kemarin sudah saya tunjukkan di PowerPoint. Ada lagi mungkin sebelum kita masuk ke materi
distilasi. Ridho mana Ridho? Nggak ada suaranya. Renaldi, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, kalau saya cuman beda ini aja sih Bu, beda bahannya Bu. Saya pakai A33 Mm-mm. gitu Bu. Itu aja sih Bu, yang lain Mm-mm. menurut saya udah nggak ada masalah gitu Bu. Oke, Dari saya. pertimbangannya ada pertimbangannya kenapa A33? Iya Bu, itu dari PPT Bu sih Bu, yang kemarin itu Mm-mm. kan juga ada dari ASME juga. Di situ Mm-mm. sebutkan metan itu masuk ke A333 gitu Bu. Tapi kan ada beberapa jenis, saya ambil memang A333 karena memang letaknya paling atas gitu Bu, di tabel itu. Ya, Oke. Oke. Oke, untuk CNG ini tapi ini ya gas ya, gas kompres gas ya, kompres natural gas. Oke, mungkin bisa saya lanjut ke materi selanjutnya. Nggak ada lagi yang mau tanya. Terima kasih ya Augie sudah bersedia menjelaskan jawaban dari tugas kemarin. Baik, Oke. Bu. Ya sudah paham ya untuk perancangan tangki pertekanan, cara tahapan-tahapannya seperti apa, sudah tidak ada yang bingung ya. Ya, sekarang untuk materi yang selanjutnya, sebentar. Ini kalian tuh ber-20 berapa sih? Satu angkatan ini, satu kelas? 28 ya? Oke. 28. Masih 27. Oke. Saya lanjutkan untuk materi menara distilasi ya. Ini sudah bisa dilihat tayangannya? Sudah ya? Oke. Mungkin flashback juga ya ke kemarin materi tentang teknik pemisahan. Kemarin ada tentang distilasi ya. Di sini juga nanti akan sedikit diulang di sini. Nah, ini adalah gambaran dari menara distilasi. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, menara distilasi terdiri atas beberapa komponen ya. Yang tengah ini adalah kolomnya, kolom distilasinya. Yang untuk perancangan kolomnya itu sendiri sudah tadi ya sudah kita pelajari di perancangan tangki ya, vessel. Lalu di sini selain ada kolom, ada juga di sini bisa kita lihat yang atas ada kondenser yang fungsinya adalah untuk mengembunkan atau mencairkan hasil atas yang berupa uap. Lalu yang bawah ini dari boiler untuk memanaskan cairan yang ada di bawah kolom ya, supaya akan terbentuk uap yang nantinya akan naik ke atas sehingga akan terjadi kontak ya, antara cair dan uap. Lalu ada feed yang masuk sekitar tengah-tengah kolom di sini, yang mana feednya ini dipanaskan dulu ya dengan preheater menggunakan steam supaya masuk dalam kondisi yang sudah jenuh. Selain itu di sini ada apa lagi nih? Ada cooler di sini untuk mendinginkan produk bawah ya, untuk bisa diambil sebagai bottom product. Nah ini komponen-komponen dalam kolom distilasi ya tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama ada shell-nya atau badan bejana yang bentuknya silinder vertikal, fungsinya sebagai tempat berlangsungnya pemisahan uap dan liquid. Lalu kalau ada shell atau ada badan bejana maka ada peralatan internal. Internal ini ada yang ada di dalam shell-nya itu. Ada tray, ya, ada isinya. Kalau kolomnya berupa kolom tray atau plate, maka akan ada tray.
Tapi kalau kolomnya berbentuk isian atau packing, maka isinya ada packing. Ya. Digunakan untuk menaikkan efisiensi pemisahan. Lalu ada reboiler di bagian bawah yang berfungsi untuk menguapkan kembali liquid yang ada di bagian dasar kolom. Lalu yang bagian atas ada kondenser untuk mendinginkan dan mengkondensasikan ya, uap yang meninggalkan kolom dari bagian atas atau puncak kolom. Dan ada reflux drum. Reflux drum ini untuk menampung liquid hasil kondensasi tadi ya oleh kondenser. Jadi ada yang dikembalikan lagi ke dalam kolom, ada yang diambil sebagai hasil atasnya. Nah ini untuk skema dari kolom distilasi seperti ini. Jadi ada feed masuk, lalu dari boiler di bawah untuk menguapkan cairan yang ada di bawah kolom. Lalu ada di sini ada kondenser untuk mengkondensasikan hasil atas yang berupa uap. Dan dari kondenser ini akan keluar cairan ya, hasil kondensasi dan ditampung dalam reflux drum. Nah, dari reflux drum ini sebagian akan dikembalikan ke dalam kolom distilasi lagi sebagai reflux ya, supaya tetap terjadi kontak antara cair dan uap. Jadi cair dari bagian atas, uap dari bagian bawah. Dan sebagian lagi diambil sebagai distilat atau sebagai hasil atas. Nah, untuk kolom distilasi plate atau tray, maka yang di dalam ini berupa plate ya atau tray yang bisa dihitung ya, dihitung berapa jumlahnya itu berdasarkan pemisahan yang diinginkan, efisiensi pemisahan yang diinginkan berapa, maka jumlah plate-nya bisa dihitung yang dibutuhkan berapa. Namun kalau packing, maka yang diisi di sini adalah isian, seperti kalau kemarin yang sudah dilihat itu mungkin di praktikum teknik pemisahan juga ada ya. Kalau packing itu ada juga yang kemarin kita lihat resi kering itu ya di praktikum mekanika fluida, itu salah satu bentuk isian untuk ini. Jadi kolom yang berbentuk packing ini bisa digunakan sebagai distilasi, bisa juga untuk absorber ya, absorpsi. Nah ini kalau di dalam menara kolom packing, maka internalnya itu berupa selain packingnya itu sendiri ada juga support itu adalah penyangga dari packingnya, dan ada juga distribusi untuk liquid distributornya ya, supaya cairan yang dialirkan itu lebih terdistribusi lebih merata ke dalam isiannya. Nah ini untuk menara distilasi yang menggunakan stage, sedangkan isian packing ini. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah untuk menara distilasi dengan packing ya. Kalau untuk yang stage ini, perhitungan stage-nya sudah ada di teknik pemisahan, dan nanti untuk perancangannya akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Denny. Kalau saya di packingnya ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, packing ini isinya ini namanya packing ya, isian yang nanti macamnya, jenisnya, tipenya nanti dijelaskan di belakang. Lalu di atas ini ada liquid distributor. Nah, jadi ini feed ini masuk dari atas, lalu masuk ke liquid distributor supaya masuknya lebih merata ke dalam packingannya ini. Ya. Dan ada juga sebenarnya ada juga packing supportnya. Support ini sebagai penyangga ya, supaya tidak jatuh ya packingnya ini. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam memilih jenis kolom, mau menggunakan kolom plate atau menggunakan kolom isian atau packing. Ya, ini ada di dalam buku Toller and Sinop ya. Jadi dijelaskan di situ bila mana kita memakai kolom yang plat dan kolom yang isian. Nah, di sini yang pertama ada kolom tray itu dapat dirancang untuk menangani jangkauan laju alir
gas dan cairannya lebih luas daripada packing ya. Jangkauan kecepatan alir dari gas dan cairannya itu lebih luas kalau menggunakan tray. Lalu untuk kolom isian itu tidak cocok untuk laju alir cairan yang sangat rendah ya. Kenapa? Karena dari bawah itu akan dialirkan uap ya. Kalau terlalu rendah maka yang terjadi karena cairannya itu dari atas, yang terjadi nanti terjadi flooding gitu. Jadi cairannya tidak mampu menjangkau bagian bawah karena dari bawah dialirkan gas. Kalau terlalu laju alirnya terlalu rendah ya dia malah akan terjadi flooding. Yang ketiga, efisiensi tray atau plate bisa didesain dengan lebih pasti daripada untuk kolom isian. Kalau kolom isian menggunakan HETP atau HTU. Jadi untuk perhitungan efisiensi tray atau plate itu lebih bisa dihitung lebih hasilnya itu lebih pasti daripada jika menggunakan kolom isian. Lalu kolom plate dapat didesain dengan lebih terjamin daripada kolom isian. Jadi di sini ada kesangsian bahwa distribusi cairan yang baik bisa dijaga di seluruh kolom isian di bawah semua kondisi operasi, terutama jika kolomnya besar. Ya. Jadi untuk desain kolom plate itu lebih terjamin ya, tidak ada kesangsian gitu maksudnya. Untuk yang kelima, lebih mudah untuk membuat peralatan pendingin, misalnya kita ingin memasang koil pendingin ya di dalam kolom, maka ini akan lebih mudah dipasang di kolom yang flat daripada yang isian. Dan yang keenam, lebih mudah untuk membuat aliran samping atau side stream dari kolom flat ya. Kalau yang kolom isian tidak bisa karena isinya ya itu tadi dia dipenuhi oleh isian ya atau packing. Yang ketujuh, jika cairan menyebabkan kerak atau mengandung padatan, maka lebih mudah kalau untuk pembersihan itu di kolom flat daripada di kolom isian ya. Jadi lebih mudah memasang main waste. Main waste itu lubang ya, suatu lubang untuk pembersihan. Lebih mudah dipasang di kolom yang flat. Nah, untuk cairan yang korosif, kolom isian biasanya lebih murah daripada kolom flat. Ya, tentunya ini kita kalau untuk cairan yang korosif kita menyesuaikan ya untuk isiannya atau flatnya itu ya untuk yang korosif. Namun untuk secara ekonomi kolom isian ini untuk cairan yang korosif lebih murah. Lalu liquid hold up kolom isian lebih rendah daripada yang kolom flat. Jadi hold up ini maksudnya kalau ada cairan dari atas ya, dicairkan dari atas itu nanti dia akan seperti ada hambatan gitu ya. Seperti ada hambatan, biasanya dipengaruhi oleh ini laju alir dari uapnya juga ya. Jadi bisa juga hold up ini dikarenakan ada isian yang pecah gitu ya, sehingga cairannya itu tidak bisa kontak dengan uapnya gitu. Dan hal ini juga akan menurunkan efisiensi dari pemisahan. Dan ini akan penting jika cairan yang digunakan itu adalah toxic atau flammable. Ya, sehingga lebih tepat kalau cairan yang toxic maupun flammable menggunakan kolom isian. Yang 10, kolom isian lebih cocok untuk menangani sistem yang berbusa ya. Jadi jika campuran yang digunakan yang ingin kita pisahkan itu ada kemungkinan untuk timbul busa, itu akan
lebih cocok jika yang digunakan adalah kolom isian karena kemungkinan busa-busanya itu bisa terpecah ya karena adanya isian packing. Lalu pressure drop per tahap kesetimbangan atau HTP lebih rendah untuk kolom isian daripada flat dan packing harus dipertimbangkan untuk kolom vakum. Dan packing harus selalu dipertimbangkan untuk kolom yang berdiameter kecil. Jadi untuk kolom isian itu digunakan jika diameter kolomnya kecil atau kurang dari 0,6 meter. Karena kalau kolom yang kecil kurang dari 0,6 meter dan kita menggunakan kolom flat, maka flatnya akan sulit dipasang dan memerlukan biaya pemasangan yang cukup tinggi. Nah, ini ya distilasi packing pasti bejana tekan yang berbentuk vertikal ya atau silinder terdiri dari satu atau lebih bagian-bagian yang berupa packing material. Untuk sistem uap cairan akan mengalir ke bawah melalui permukaan packing karena pengaruh gravitasi ya, karena dari atas dalam bentuk film atau tetesan-tetesan. Sebaliknya uap mengalir ke atas ya, dari bawah menuju ke atas melalui packing yang telah terbasahi atau wet packing. Sehingga wettability ya, nanti ada istilahnya seperti itu, sehingga terjadi kontak dengan liquid dan memfasilitasi terjadinya perpindahan massa dari uap ke liquid. Nah, untuk sebuah kolom yang dilengkapi packing ini akan memperluas bidang kontak dan membuat turbulensi sehingga kontaknya lebih sempurna. Oke, ini yang ada bisa dibaca di Toller dan Sinop ya. Nah, ini untuk komponen-komponen di dalam packing kolom tadi sebenarnya sudah sekilas ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi ada liquid feed yang masuk dari atas, lalu liquid feed ini masuk ke liquid distributor sehingga nanti cairannya lebih merata masuk ke dalam packingnya ini. Ini kalau yang di dalam gambar ini yang dipakai adalah structure packing ya. Nanti jadi ada random packing sama structure packing. Ini structure packing lebih beraturan ya. Dan ada liquid collector lagi, di kolektor atau dikumpulkan lagi, dan ada redistributor lagi, liquid redistributor masuk lagi ke packingnya lagi. Lalu dari bawah ada gas yang masuk di sini. Ya. Dan tadi liquid yang dari atas ada kolektor di sini dan dikeluarkan sebagai hasil bawah. Oke. Nah, ini untuk prosedur perancangannya. Yang pertama menentukan dulu requirement atau persyaratan dari pemisahannya. Pemisahan yang diinginkan seperti apa, ingin memisahkan apa, dan berapa kemurnian yang diinginkan ya. Juga misalnya juga untuk kondisi-kondisi operasinya berapa, ini di sini ditentukan dulu di awal. Selanjutnya pilih tipe dan ukuran dari isiannya, packingnya yang lebih tepat seperti apa, karena ini nanti akan ada kaitannya dengan tinggi kolom dan juga nanti ke diameter kolom. Setelah itu baru ditentukan internal kolomnya, yaitu ada support itu penyangga packingnya, dan distributor ini untuk yang tadi ya, liquid distributor. Nah, ini packing ini adalah bagian yang paling penting ya dari pack column atau jantung dari pack column, dan tersedia dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Nah, di sini ada dua tipe packing, ada random dan ada structured packing. Nah, kita perlu memahami karakteristik operasional yang akan dihasilkan nanti ya, itu dari jenis packing yang berbeda-beda. Di sini biasanya untuk karakteristik packing ditinjau dari dua hal. Yang pertama pressure drop yang dihasilkan seperti apa, dan perpindahan massa di antara fase-fase yang berkontak seperti apa. Dari setiap packing akan menghasilkan pressure drop dan kontak
kontak atau perpindahan massa yang berbeda-beda pula. Di sini kita bisa menentukan ya mana yang paling tepat, packing yang paling tepat yang seperti apa. Nah, ada beberapa kriteria pemilihan packing. Yang pertama, dipastikan packing yang akan kita pilih nanti tahan terhadap bahan kimia yang akan kita pisahkan ya. Lalu panas dan gaya-gaya mekanis. Yang kedua ada penggunaannya kalau bisa dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana memastikan itu bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama. Jadi ya dipastikan ya misalnya campuran atau senyawa yang ingin kita pisahkan, yang ingin kita operasikan itu korosif, maka ya harus disesuaikan packingnya memang untuk bahan yang korosif, karena untuk packing ini penggantiannya pembersihannya susah ya, beda dengan yang kolom distilasi yang plate itu bisa ada main waste-nya bisa dibersihkan ya, ada lubang untuk memang membersihkan plate-plate-nya. Tapi kalau packing, kalau memang sudah kotor dan menurunkan efisiensi pemisahan ya harus diganti seluruhnya ya, packingnya itu diganti. Tidak bisa kita membersihkan satu persatu gitu, tidak bisa. Maka kita pastikan dulu penggunaannya dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga kapasitas hidrolik, karena di sini ada pressure drop tadi ya, ada tekanan dari cairannya. Lalu wettability ini tadi kemampuan dari si packingnya ini ya terhadap fluidanya. Jadi ini ada hubungannya dengan adesi gitu ya, adesi dan kohesi. Wettability ini kalau sebisa mungkin senyawa yang kita pakai atau cairan yang kita gunakan memiliki adesi yang positif ya, bukan yang negatif. Lalu pressure drop-nya seperti apa? Yang keenam beratnya juga, karena packing ini ada yang dari bes logam, ada juga yang dari plastik, ada juga yang dari keramik. Jadi ini juga pertimbangkan beratnya. Yang ketujuh biayanya juga ya, biaya juga harus dipertimbangkan. 8 ada transfer massa, ini untuk kaitannya dengan pemisahan yang terjadi ya, efisiensi pemisahannya. Yang 9 kecenderungan terjadinya polusi ya, atau misalnya campuran yang kita pakai ini gampang atau mengandung padatan-padatan yang bisa mengakibatkan fouling atau cepat kotor ya, itu juga dipertimbangkan di sini. 10 kemampuan dalam menyeimbangkan distribusi fase ya. Jadi antara fase cair dan uap yang akan berkontak atau bersaling kontak ini lebih terdistribusi secara homogen ya kontaknya. Di sini ada jenis material packing, tadi ada metal, ada keramik, dan ada nanti plastik ya. Jadi untuk metal packing ini yang paling banyak digunakan karena memiliki kekuatan mekanik ya, dan koefisien elastisitasnya tinggi. Serta dinding packingnya lebih tipis dibandingkan jenis packing yang terbuat dari material yang lainnya. Dan untuk metal ini lebih sukar pecah ya, tapi kelemahannya lebih mudah untuk terkorosi kalau menggunakan metal. Nah, untuk yang kedua packing keramik ini ketahanannya terhadap kimiawi bagus, bahkan terhadap zat-zat asam organik maupun anorganik, dan memiliki ketahanan termal sampai 1800 Celcius ya, ketahanan terhadap suhu tingginya bagus. Tapi kelemahannya dia mudah pecah atau remuk dan mudah mengalami abrasi. Ya, jadi kalau pecah, remuk, jadi dia tentunya akan mempengaruhi dari perpindahan massanya ya. Dan juga tadi ada hold up cairannya itu, kemungkinan kalau ada yang pecah, itu ada cairan yang terperangkap di dalam pecahannya itu, yang mana cairannya itu jadi tidak bisa
kontak dengan dengan uapnya, sehingga nantinya akan menurunkan efisiensi dari pemisahan. Yang ketiga ada plastik, packing dari plastik. Nah, ini densitasnya rendah ya, dia ringan, viskositas tinggi, dan koefisien elastisitasnya lebih rendah. Tapi kelemahannya stabilitas terhadap panasnya rendah dan usia pemakaiannya sebentar. Dan di sini yang paling banyak digunakan adalah polipropilen, memiliki suhu kerjanya sampai 120 derajat Celcius. Dan ketahanan yang bagus terhadap asam dan pelarut organik yang lainnya. Lalu ada juga polietilen. Ini memiliki ketahanan terhadap suhu sampai 80 derajat Celcius. Ada juga PVC, ini memiliki ketahanan terhadap basa dan klorin dan digunakan pada suhu 60 derajat Celcius. Dan ada juga PVDF ini, polyvinylidene fluoride, memiliki ketahanan suhu sampai 140 derajat Celcius. Nah, ini ada tabel perbandingan dari stabilitas material terhadap mediumnya atau terhadap senyawa yang akan dipakai dalam pemisahan ya. Contohnya ini pertama ada medium aseton, ini untuk material stoneware porcelain, ini A, ini maksudnya media yang dipakai ini tidak berpengaruh terhadap material yang dipakai ini tidak berpengaruh terhadap aseton. Misalnya kalau steel ini bukan steel ya, tapi steel ya, besi steel, STEE. Ini berarti dia tidak berpengaruh terhadap aseton. Lalu ada juga PP ini plastik ya, plastik ini juga tidak berpengaruh. Kalau yang D ini tidak direkomendasikan penggunaannya, sedangkan yang C ini stabilitasnya menurun ya. Kalau B stabilitasnya bagus terhadap suhu, sedangkan angkanya ini adalah batasan suhu operasi tertingginya. Ya. Jadi kalau menggunakan stoneware porcelain ini batasan suhu operasinya maksimal 200 derajat Celcius dan seterusnya, seperti itu ya. Ini adalah untuk material packingnya ya. Nah, ini prinsip pemilihan dari packing. Jadi untuk isian atau packing ini diusahakan dia menyediakan surface area yang besar ya, karena prinsip dari pemisahan ini adalah kontak antara fase cair dan uapnya ya. Jadi surface area yang besar maka akan memberikan kontak yang paling optimal juga. Interfacial area-nya tinggi antara gas dan cairan. Yang kedua memiliki struktur yang terbuka atau tahanan rendah untuk aliran gas. Lalu yang ketiga mendorong distribusi cairan yang seragam pada permukaan cairan. Dan keempat mendorong aliran silang gas yang seragam pada luas area kolom. Ini sama ya sebenarnya, tujuan packing memaksimalkan efisiensi pada kapasitas yang diberikan pada biaya yang ekonomis. Jadi ini sama ya sebenarnya ya, kayak tadi, memaksimalkan specific surface, menyebarkan surface area yang seragam, memaksimalkan ruang kosong per satuan volume kolom. Ya, jangan sampai ruang kosong di dalam kolom itu persatuan volume kolom. Jadi maksudnya ruang kosong di sini ruang untuk bisa kontak ya si fase cair sama uapnya. Lalu bisa minimalkan friksi dan biaya. Nah, di sini ada tipe packing, tadi ada random dan structure. Jadi untuk random ini atau dump packing yang diisikan secara acak ke dalam kolom. Kalau kemarin kita lihat ada resi kering, itu diisikan saja secara acak ya. Sedangkan kalau structure ini disusun. Jadi ada instalasinya tersendiri ya untuk structure kolom ini. Jadi untuk isiannya itu sudah
berbentuk sudah gelondongan gitu ya, packing itu. Jadi tinggal di install gitu. Untuk grid ini sebenarnya masuk ke structure packing ya, tapi dia lebih bentuknya seperti garis-garis seperti itu. Ini untuk random packing, ada barrel saddles, ada interlock saddle, ada high pack, ada recycling. Nah ini recycling yang kemarin kita pakai, tapi kalau ini dari karbon, kalau yang kemarin kita pakai itu dari plastik ya. Ini ada ball ring. Jadi kalau random packing ini packingannya ini diisikan secara acak gitu, dimasukkan saja ke dalam kolom. Nah ini untuk random packing yang lainnya ada first generation, third generation, second generation, fourth generation ini. Ya. Nah ini ada dari referensi Cedar and Henley, ada beberapa jenis-jenis dari packing yang dipakai dalam random packing ya, macam-macam. Cara menentukannya yaitu tadi dipastikan pressure dropnya seperti apa dan transfer massanya nanti seperti apa yang bisa paling optimal ya, memberikan efisiensi pemisahan yang paling tinggi. Dan juga kita sesuaikan juga dengan medium yang akan kita pakai atau cairan yang akan kita pisahkan itu sifatnya seperti apa. Ini random packing biasanya diameternya 1 sampai 3,5 inch. Dan semakin besar ukuran packing, maka efisiensi perpindahan massa dan pressure dropnya akan turun ya kalau semakin besar. Karena surface areanya juga semakin kecil ya. Nah, berdasarkan hubungan ini, kolom dengan diameter tertentu, ukuran packing optimal dapat dicapai dengan mengkompromikan antara pressure drop yang rendah dan laju perpindahan massa yang tinggi. Nah, nanti ada rule of thumb yang harus dipertimbangkan untuk memilih diameter packing itu kurang dari 1/8 dari diameter kolomnya ya, sehingga bisa meminimalisir liquid channeling. Oke, liquid channeling itu ya yang tadi ya, yang liquid hold up tadi. Jadi dia kalau udah ada liquid channeling ini akan menghambat kontak antara liquidnya dengan gasnya. Jadi ini ada rule of thumb bahwa diameter packingnya kurang dari 1/8 dari diameter kolomnya. Nah ini ada structure packing ya, jadi dia sudah terbentuk seperti ini, kayak gelondongan gitu ya, bukan lagi diisikan satu persatu. Jadi dia ada instalasinya tersendiri, menginstalnya. Jadi untuk structure packing ini ada biaya instalasi ya, biaya instalasinya jauh lebih mahal daripada yang random packing karena dia harus diinstal, tidak hanya diisikan saja gitu. Nah ini contoh yang grid ya, tadi ada grid itu masuk ke structure packing, tapi dia ada seperti bergaris-garis seperti ini. Oke, ini structure packing yang lain. Dan ini ada data desain untuk berbagai tipe packing. Ya. Misalnya yang pertama ada ceramic recycling. Ya, ini ukurannya bermacam-macam dari 6, 9, 12 dan selanjutnya. Lalu ada ketebalan dinding dari recyclingnya itu sendiri berapa dan ada jumlah yang dibutuhkan per volumenya. Misalnya per meter kubiknya itu jumlahnya sekian ya. Dan untuk bed density-nya ini ada dalam satuan pound per feet kubik, ada juga per kilogram per meter kubik. Ada juga contact surface-nya, lalu free space-nya berapa, dan packing factor. Packing factor ini adalah rasio luasan per volumenya ya. Di sini bisa dilihat desain untuk tipe packing baik ceramic, ring, metal,
atau karbon, metal, yang plastik kemungkinan juga ada. Nah ini ya, ada ceramic, plastik, bisa dilihat. Bisa dicek dari buku Towler and Sinop ya. Ini untuk karakteristik dari random packing. Misalnya untuk recycling yang dari material keramik, nominal size-nya, ya, ada bulk density-nya, ada total area, ya, yang disediakan berapa, porosity-nya berapa, dan packing factor-nya berapa. Packing factor tadi ya, tumpukan atau rasio luasan per volumenya. Nah ini instalasi dari packingnya. Kalau menara distilasinya sangat besar, ini main waste-nya aja segini ya, main waste. Ini main waste lubang ini. Jadi untuk bisa untuk instalasi, bisa juga untuk pembersihan main waste sebesar ini. Nah ini packingnya untuk yang structure ya. Nah kita sudah pernah dengar ya pastinya ya, untuk packing tower dikenal satu istilah HETP. HETP apa kepanjangannya? Yo, HETP. Sudah pernah kan ya di praktikum teknik pemisahan itu ada ya HETP ya? Ada gitu. HETP apa? Nah, oke, kalau secara harfiahnya berarti apa artinya? Tinggi yang ekuivalen dengan plate teoritis ya. Maksudnya tahu nggak maksudnya? Oke. High equivalent of theoretical plate ya, T-nya theoretical ya betul untuk UGI. Nah, maksudnya gimana itu maksudnya? Secara pemahaman gampangnya gimana? Kalau di sini kan definisinya tinggi pack tower yang menghasilkan perubahan komposisi yang sama dengan perubahan komposisi yang dihasilkan oleh dua plate yang berurutan. Maksudnya paham nggak HETP ini apa? Ada yang bisa jelasin lebih mudah dipahami gitu? Yuk silahkan, siapa? Atau masih bingung HETP itu apa? Coba Ferdi. Ini Ridho kok jadi hilang nih. Yang lain siapa? Mungkin atau Augi? Maksudnya gimana HETP itu? Kalau menurut saya sebandingan tinggi yang dibutuhkan si packing ini dengan si kalau misalkan kita pakai tray di flat distillation gitu Bu, untuk menghasilkan separasi yang sama. Oke, ya betul ya. Jadi yang tadi yang kita kenal tadi kan ada distilasi, kolom distilasi dua macam ya, ada plate dan ada yang isian. Nah, jadi HETP ini maksudnya adalah ketinggian isian, kolom isiannya ya, ketinggian isiannya itu ekuivalen dengan jarak per plate ya. Jika menggunakan kolom distilasi yang plate gitu. Jadi dengan ketinggian yang sama, misalnya ada dua distilasi, kolom distilasi, atau kita menggunakan kolom distilasi packing dulu ya. Nah itu kita ingin ubah atau ingin kita aplikasikan ke kolom yang plate gitu. Nah itu ketinggian dari kolom kolom packing itu misalnya 1 meter, ya itu setara dengan ketinggian per plate dari yang dipakai jika menggunakan plate gitu. Misalnya kalau di kolom absorpsinya 1 meter, isiannya
setinggi 1 meter, maka misalnya di kolom plate itu bisa dihitung 1 meter itu membutuhkan misalnya berapa plate, 5 plate secara teoritis, 5 plate di mana misalnya ya 5 plate dan ukuran ketinggian setiap plate-nya itu adalah HETP. HETP itu maksudnya, jadi kalau misalnya 5 plate, HETP-nya adalah berapa? Kalau 1 meter dan butuh 5 plate, HETP-nya berarti kan tinggi dibagi banyaknya plate ya. Jadi 20 cm. Nah itu HETP. Dan jadi dengan kolom absorpsi yang isiannya 1 meter itu menghasilkan perubahan komposisi yang sama jika menggunakan kolom distilasi yang plate dengan plate teoritisnya misalnya 5 dan jaraknya itu 2 cm seperti itu. Itu maksudnya HETP. Dan itu ada hitungannya nanti ya dari kolom isian ke plate itu HETP-nya. Oke. Nah, ini ada beberapa estimasi dalam perhitungan HETP ya, ini estimasi. Jadi diperoleh dari empiris biasanya ya. Jadi misalnya ada untuk 1 feet-nya adalah 0,3048 meter, maka untuk random packing low viscosity liquid, liquid yang viskositasnya rendah, maka HETP-nya, ya, estimasi dari HETP-nya sekitar 1,5 dari diameter packing-nya, diameter kolomnya. Tuh. Sedangkan untuk yang dipakai misalnya adalah structure packing, di mana pressure-nya low to moderate dengan low viscosity liquid, HETP-nya 100 per A ditambah 0,3333, di mana A itu adalah packing surface area per packed volume, ya. Area per volume atau tadi ada fraction ya, volume fraction-nya. Lalu distillation dengan liquid yang viscous, HETP-nya sekitar 5 sampai 6 feet. Apabila vakum distillation ya, HETP-nya 1,5 diameter packing-nya ditambah 0,5. Apabila structure packing pada high pressure, HETP-nya lebih besar daripada 100 per A ditambah 0,333 ya. Nomor 2 dan 5 ini ya. Kalau nomor 2 itu jika low to moderate pressure dengan low viscosity liquid, sedangkan yang 5 ini pada high pressure. Yang 6 small diameter column dengan internal diameternya kurang dari 2 feet. HETP-nya sama dengan diameternya, tapi lebih besar sama dengan 1. Jadi HETP-nya antara 1 sampai di bawah 2 feet ya. Itu jika yang dipakai diameter kolomnya kecil atau di bawah 2 feet. Oke. Ini karakteristik dari random packing untuk tipe packing dan material tertentu ya. Di sini ada nominal diameternya, packing factornya berapa ya. Bisa dilihat di sini dari shader. Oke, ini dari Henley. Void fraction itu sama ya tadi, packing fraction. Sudah. Oke. Untuk pengantar kolom distilasi packing ya, mungkin untuk hari ini hanya pengantarnya dulu. Untuk perhitungannya nanti kita atur jadwal lagi ya setelah Lebaran, kan Senin masih libur, mungkin kita atur jadwal di hari lainnya. Kalau bisa hari Kamis atau Jumat gitu ya. Nanti silakan didiskusikan
satu kelas mau hari Kamis atau Jumat untuk melanjutkan dalam perancangan kolom distilasi packing ini. Oke. Oh, pas ini jam 11 ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin? Maaf Bu, yang untuk Iya. perancangan kolom distilasi packing tadi itu di Kamis atau Jumat Bu? Terserah, nanti silakan didiskusikan mau Kamis atau Jumat. Saya Kamis free. Bisa di Kamis pagi sampai sore boleh. Nanti diatur saja kapan. Silahkan disesuaikan. Oh, jadi kita bawa laptop Excel gitu ya Bu, kayak kemarin ya Bu? Belum, baru saya penjelasan aja dulu. Nanti mungkin kalau untuk perhitungan untuk tugas saja nanti. Oh, Kalau sempat, iya. di minggu ini Bu, yang Kamis Jumat. Minggu setelah Lebaran saja. Oh, minggu setelah. Ya. Kan Senin libur ya. Masih Iya. ada 1 minggu kan itu pertemuan kuliah. Nah, Ada, itu Senin libur, silakan nanti dicari hari pengganti. Sekitar kalau nggak Kamis, Jumat siang. Gitu ya. Ini yang tidak masuk siapa ya, Enji? Tahu nggak, Enji? Belum saya ini sih Bu, tapi udah saya SS. Oke. Nanti saya infokan ya Bu. Tolong ya, soalnya ini baterainya udah low. Saya nggak bisa absen satu-satu ya. Iya, Bu. Ini apa ini? Oh, Rido nggak masuk. Tapi tadi sempat ada ya di awal itu ya. Iya Bu. Nanti minta tolong ya Enji ya diinfokan siapa yang nggak ikut Zoom. Baik. Oke. Mungkin untuk pertanyaan bisa di pertemuan selanjutnya saja ya. Nanti misal kalau ada pertanyaan bisa diajukan di pertemuan depan. Itu ya. Baik Bu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Zoom ini, yang sudah sudah ikut berpartisipasi dalam kuliah pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat berlibur ya. Hati-hati yang melakukan perjalanan pulang kampung dan jaga kesehatan selalu, jaga diri. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.